kali ya dengan agamanya karaoke atau gimana? Betul, tema agama itu jadi tema yang seksi. Karena orang mau tahu sebetulnya mau ngintip apa pikiran saya tentang agama tuh. Karena biasanya saya ngomong politik, filosofi Hmm. kan. Tapi juga kan ada semacam ketegangan, sebut aja ketegangan eh, di bidang itu. Kalau saya bilang ketegangan religius nanti keliru lagi. Jadi ketegangan politik yang berbasis agama. Nah itu kan mesti kita percakapkan supaya nggak jadi ketegangan yang nggak bisa dijembatani itu. Nah mungkin itu yang menyebabkan orang nyari tempat untuk mendengar dan bercakap-cakap. Nah jabat jiwa karena diasuh oleh Rahma Sarita dianggap bahwa itu ada pembicaraan intelektual bukan gosip bukan apa namanya infotainment. Nah di situ keseriusan tema itu dan kegigihan Presiden Jabat Jiwa itu yang menyebabkan Dapat gelar presiden aku ya. tumbuhlah apa namanya subscriber apa. Iya, luar biasa. Jadi subscriber tuh langsung naik gara-gara tamunya Rocky Gerung ini, narasumnya Rocky Gerung. Memang apakah itu alasannya ya Kak Rocky? Kenapa setiap kali saya tanya soal agama, jawabannya itu selalu mengambang, begitu kan, selalu di tengah-tengah. Karena alasan sebenarnya Kak Rocky ini tidak mau menyakiti salah satu pihak begitu, agar tetap netral gitu. Apa itu alasannya? Sebetulnya bukan soal Menyinggung salah satu iya, pihak. bukan soal akibatnya, tapi soal sebabnya tuh. Karena diskusi tentang agama itu dari awal manusia itu berlangsung tanpa henti itu. Nah, saya mesti hati-hati betul nerangkan itu, apalagi di dalam status Indonesia yang tiba-tiba bisa terbakar karena soal agama. Tapi saya percaya bahwa yang nonton itu eh, bikin refleksi sendiri tuh. Dan mereka tentu ingin bertanya lebih jauh. Karena itu kesempatan ini mungkin kita jawab beberapa pertanyaan, lalu ada sedikit yang dijelaskan, tapi tetap ada yang harus diambangkan. Karena kalau kita jawab semuanya, berhenti percakapan, lalu orang bikin kesimpulan berdasarkan percakapan kita. Saya nggak mau itu, saya mau mereka bikin kesimpulan sendiri. Waduh itu ya. Nah ini Ongoing conclusion. dalam perbincangan episode yang lalu memang sempat disebut-sebut masalah saya kan tanya soal agama lah biasa ya. Dan kemudian sempat disebut-sebut soal istilah agnostik begitu ya. Mungkin itu pembahasan tema kali ini ya. Ketemu ya. Kita membahas apa sih sebenarnya agnostik itu, apa bedanya dengan ateis dan apakah agnostis itu tidak percaya Tuhan atau bagaimana, dan apa sebabnya seseorang bisa kemudian menjadi agnostik gitu ya. Karena itu sempat terucap ya pada perbincangan episode yang lalu. Nah ini tapi sebelumnya kita baca dulu komen-komen di YouTube. Itu ada 3.800 komen. Saya semalam mau capture satu-satu, cuman ngantuk ya. Akhirnya cuman ada beberapa nih yang saya tangkap. Ya ini yang pertama ini dari Jojo Arja ini. Komentarnya, menarik mengikuti dialog Mbak Rahma dan Mas Rocky, jadi mas-mas ini. Membuat saya jadi terpacu untuk selalu berpikir. Nah, ini memang tujuan acara ini seperti itu ya, agar berpikir begitu. Betul. Ya. Jadi tujuan dialog tentunya bukan untuk menentukan siapa salah, siapa benar, siapa menang, siapa kalah, tapi lebih memacu agar kita berpikir. Karena yang diundang Bapak Akal Sehat, begitu. Jadi kemudian ada lagi komen dari Haryanto ini. Bang Rocky masih asik dengan kebingungannya katanya. Emang masih bingung soal agama nih kan? Agama itu tuntunan buat mereka yang bingung justru kan. Nah kalau saya nggak bingung, sebetulnya saya nggak perlu dituntun. Kan logiknya begitu tuh. Nggak perlu agama jadinya ya? Ya artinya begitu. Tapi semua orang itu punya semacam ideal hidupnya tuh. Ada yang mencapai ketenangan hidup, nggak bingung lagi. Karena dia punya keyakinan yang udah final gitu. Itu urusan dia. Ada yang mencapai ketenangan hidup karena hartanya berlimpah gitu. Ada yang mencapai ketenangan karena dia diasuh oleh kesucian. Nah, buat saya itu pilihan orang, dia mau cari dengan cara apa itu ketenangan hidup dia kan. Kalau kita rumuskan secara gampang, semua sifat ketenangan itu adalah personal. Jadi nggak ada ketenangan yang objektif. Ada orang bilang ya kalau berdoa dia merasa tenang. Ya betul, lakukan aja kan.
Kalau saya merasa tenang ada di puncak gunung, ya saya lakukan aja gitu. Sambil menunggu putri-putri naik ke atas puncak gunung. Bidadari. Bidadari. Joko Tingkir, Joko Tarub dong. Enggak, sebagai onde-onde lumut. Ande-ande dong. Itu perbincangan kita tadi ini diangkat ke sini. Ini yang nonton jadi nggak ngerti Kak Rocky. Ini ngomongin apa. Ya, jadi kalau Kak Rocky sendiri mencari ketenangan dengan ke alam tadi begitu. Itu ketenangan dari suasana, ketenangan yang sifatnya suasana. Tapi kita juga bisa capai ketenangan dengan menjelaskan di kepala sendiri tuh. Jadi kalau pikiran kita runcing dan lurus, ya kita mengerti apa yang jadi problem kan. Nah kalau itu kita terangkan, orang lain mungkin menganggap bahwa ngapain nyari ketenangan di pikiran, nyari ketenangan di dalam kitab suci dong. Ya boleh aja, tapi kan terlalu standar gitu nyari ketenangan pada kitab suci. Kalau kita masih bisa cari ketenangan di pikiran, ya udah kitab suci nggak usah kita ganggu-ganggu kan. Seolah-olah kitab suci kasih saya ilmu dong supaya tenang. Kan padahal sebagai manusia kita bisa dapatkan itu. Nah di ujungnya ada orang yang menganggap lebih lengkap kalau ketenangan itu datang dari kitab suci. Ya bagus juga. Kan saya nggak ada soal. Oke, ya mulai ini memang sengaja supaya. Bukan begitu, justru kitab suci itu mengajarkan kita untuk berpikir, Yes, betul. mencapai ketenangan. Jadi kadang-kadang orang tidak tahu harus berpikirnya itu sebagaimana. Guideline-nya adalah kitab suci. Di kitab suci itu Al-Quran misalnya yang saya tahu pastinya karena saya Islam. Begitu banyak ayat-ayat yang mengencourage kita untuk berpikir. Gak usah saya sebut lah, pokoknya banyak lah ayat-ayat itu bagi kaum yang berpikir. Justru dengan kitab suci itulah membuat orang berpikir. Ya, artinya ayat itu mengingatkan bahwa manusia itu bisa berpikir. Jadi jangan terlalu banyak berdoa, kira-kira begitu kan? Kan itu pesannya kan? Berdoa itu juga berpikir, bagian dari berpikir sebenarnya. Nah, sebetulnya bagi saya pesan itu betul, mengingatkan kita bahwa kita harus pakai otak kita. Jadi dengan pakai otak sebetulnya pergaulan antara manusia nggak akan tiba di pengadilan, nggak akan tiba pada percekcokan keluarga tuh. Karena kita dibekali dengan kemampuan berpikir. Kan alam atau Tuhan memberi kita kemampuan itu secara berlebih tuh. Di mana dia ditulis? Ya di kitab suci. Kitab suci menganjurkan pakai otak. Kira-kira begitu kata kitab suci kan. Jangan pakai kebencian atau bahkan untuk beriman pun itu harus berpikir itu dulu. sama aja kan, saya nggak bantah itu kan. Jadi saya terangkan begitu kan bahwa dengan berpikir sebetulnya kita tahu mana yang baik mana yang buruk tuh. Tapi kan mesti baca Alkitab, baca Al-Quran, baca Weda. Iya harus dibaca itu. Tapi buat apa membaca kalau tidak membaca dengan pikiran kan? Sama juga. Kalau membaca tidak dengan pikiran berarti tidak mengerti apa yang dibaca saat itu. Tetapi ada yang menarik dari Kak Rocky tadi mengatakan, ini sejak dari episode yang lalu itu, episode pertama itu selalu mengungkit-ungkit soal berdoa. Memangnya ada apa dengan berdoa? Saya tanya sekarang, pernah berdoa nggak sih Kak Rocky? Jujur nih. Gini nih, kan yang disebut berdoa itu ada kitabnya tuh. Baca ini doa makan, ini doa tidur. Iya, kalau saya misalnya buta huruf, bagaimana saya baca itu? Nggak, berdoa nggak gitu. Berdoa nggak harus. Ya karena itu bagi orang itu anggap berdoa itu ada tempatnya, ada. Iya kalau indera saya sempurna, kalau indera saya nggak sempurna. Bahkan saya hanya bisa membayangkan apa sih yang diucapin orang-orang itu dengar apa namanya orang berkhotbah segala macam. Itu saya hanya ritualnya saja. Justru itu saya nggak bisa dengar sebagai seorang yang tuli, saya nggak bisa baca tuh. Maka berarti dia nggak pernah berdoa. Kan soalnya begitu kan. Jadi karena itu doa itu adalah pengalaman batin orang yang kemudian diresmikan sebagai ritual. Nah, bagi saya pengalaman batin itu lebih penting. Nah, ini belum muter-muter kan, masih lurus nih. Masih lurus ya, karena kemarin di episode pertama muter. Tapi saya sudah belajar, saya nggak akan ngejar-ngejar Kak Rocky, karena pasti akan muter-muter. Nggak selesai-selesai, ini kita ngobrol mengalir saja ya. Tadi mengatakan pengalaman batin yang diresmikan dalam ritual. Gitu. Saya setuju sampai di pengalaman batin saja. Masalah ritual itu lain lagi, itu kebutuhan lain lagi. Jadi doa itu sebenarnya ya pengalaman batin. Betul, gitu. orang nulis puisi dia berdoa. Iya, berdoa itu tidak harus dengan ritual doa sebelum makan ini. Betul. Tidak harus seperti itu, dengan bahasa apa saja. Bahkan di atas gunung juga bisa, nggak harus di masjid, berdoa dimanapun saja. Bernyanyi, siapa yang bernyanyi, dia berdoa 2 kali. Tapi saya nggak bilang, ya kalau udah bernyanyi 2 kali, nggak usah sholat. Kan nggak begitu kan pengertiannya kan. Kan kita mesti pahami bahwa kedamaian yang datang dari bernyanyi itu sama dengan kedamaian yang datang dari berdoa, bahkan 2 kali.
kui siapa bene kantat, kantat artinya bernyanyi, bene artinya bagus. Siapa yang bernyanyi dengan usuk, bis orat. Orat artinya berdoa. Jadi siapa yang bernyanyi dengan indah, dia berdoa 2 kali. Gitu. Itu namanya siapa yang bernyanyi dengan indah, dia menjabat jiwa 2 kali. Ini mungkin saya jelaskan ke Sobat Jiwa ya, karena banyak juga yang nanya tadi kemarin kan kita membahas agama Rocky Gerung ini apa sih gitu kan ya. Nah, dan seperti biasa nggak dijawab ya. Tapi mungkin saya jelaskan kalau di KTP agamanya Kristen ya di KTP. Iya di KTP ada begitu kan, itu catatan administrasi. Saya selalu anggap bahkan orang bisa palsuin agamanya kok di KTP demi kepentingan politik, demi kepentingan supaya aman dari sesuatu. Tapi itu kan catatan administrasi. Yang disebut agama itu yang Catatan tadi. jiwa. Oh, kalau catatan jiwa itu nggak bakal bisa dibaca di KTP. Iya, karena begini, ya kayak seperti mempermasalahkan doa mungkin tidak sesempit itu ya, karena di Al-Quran dikatakan Tuhan itu, Allah itu ada lebih dekat dari urat nadi gitu, urat leher, urat leher kita. Jadi bisa berdoa di mana saja begitu, nggak harusnya, maksudnya dengan berdoa kita bisa lebih dekat begitu. Nah, salah satu doa itu kan pernah dipermasalahkan sama Kak Rocky di episode selanjutnya, kan Tuhan sudah tahu mau kita apa yang kita butuhkan. Tapi salah satunya menunjukkan kita merendahkan diri ya sebagai hamba Allah begitu. Karena begini Kak Rocky. Ya itu saya merendahkan diri. Orang bernyanyi, dia merendahkan diri supaya batin eksistensial dia itu yang terbaca. Berdoa juga begitu. Itu kan berdoa itu pengalaman eksistensial yang nggak bisa diterangkan, nggak bisa diceramahkan itu. Karena tadi itu seperti saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa salah satu ciri karakter pecinta alam itu selain nggak tamak, nggak rakus, juga humble begitu ya, rendah diri, nggak sombong. Dan itu kesan saya dengan Rocky Gerung. Kenapa ya? Bukan hanya saya yakin banyak kesan orang seperti itu ya. Ini nggak apa-apa lah, muji-muji Ya, dikit. tapi dianggap saya arogan kalau lagi ngadepin orang berdebat itu. Iya. Itu lain lagi kan. Lain lagi. Tapi ini terbukti misalnya di rumah Rocky Gerung ini ya, ini bisa bergantian. Ini sengaja saya datang pagi-pagi nih biar nggak ketemu tamu lain. Jadi semua diterima begitu ya. Tamu berdatangan selalu terbuka, nggak sombong begitu ya, nggak ngerasa wah udah terkenal. Mau dianggap gue sombong. Ini mendapat orang yang pengalaman ya, meskipun orang itu bukan siapa-siapa begitu ya. Karena saya lihat di sini yang datang bukan hanya orang-orang penting kok. Ya kan? Orang penting justru saya ingin hindari itu. Jadi yang datang di sini juga banyak warga semua, dan itu semua diterima. Mungkin ini bagian dari humble. Ini pertanyaan menyimpang dikit ini. Balik lagi menyimpang dikit. Balik. Ini rumah Rocky Gerung ini gara-gara mau digusur itu jadi banyak tamu. Nah, ini ada yang nanya juga sebenarnya. Jadi ini semacam kayak objek wisata sekarang jadinya rumah Rocky Gerung ini. Jadi banyak yang ngeliat, ini mau dibuka untuk objek wisata nggak, ini ada tiketnya. Nanti saya bikin pondok-pondok di situ, tempat orang berdoa tuh, dan tempat orang bernyanyi, dan tempat orang berpikir. Berdoa, bernyanyi, berpikir, nulis puisi itu semua pengalaman batin. Bahwa dia kemudian dianggap bisa dibukukan, ya iya, tapi nggak semua pengalaman batin bisa selesai di atas kertas dengan tulisan kan. Ada bagian yang tetap misteri. Ya karena doa ya pribadi, tapi memang berdoa tentu saja tidak hanya dengan menyanyi. Misalnya kayak di Islam itu bukan menyanyi berdoanya ya. Tapi yang pasti pengalaman batin, benar begitu ya. Dan kalau dibukukan itu biasanya kumpulan doa-doa, contoh. Karena doa-doa orang-orang alim, orang-orang tertentu kadang-kadang itu memang banyak yang begitu indah gitu. Memang, sehingga orang yang awam, yang pemikirannya mungkin tidak sehebat mereka, mencontoh doa-doa itu. Iya, saya suka dengar puisi, musikalisasi puisi-puisi Darwis itu. Kan itu indah sekali kan, dan gerakannya juga indah. Tapi keindahan itu pasti berbeda tafsir saya dengan orang yang mungkin lagi berupaya menggusur saya, dia tafsirin lain gitu. Jadi karena itu selalu dia sifatnya sublim, sangat personal, dan tidak cukup kuat untuk diargumentasikan. Nah karena itu saya selalu menghindar berargumentasi soal itu. Kalau berargumen ya saya balik pada logika, pada cara berpikir rasional gitu. Terus ini kita baca komen yang lain. Ini dari Gandawi Bowo. Menyarankan sebaiknya Rocky Gerung diskusi dengan Zakir Naik. Jos katanya. Emang pernah nonton YouTube-nya Zakir Naik nggak? Banyak, saya bahkan semuanya. Sering betul saya. And what do you think? Ya ada logik di situ di dalam Zakir Naik. Tapi kadangkala kita temukan di situ dua hal. Yang pertama
Pertama adalah upaya untuk membagi pengalaman dia di dalam memikirkan agama, bukan tentang agama. Saya baca Zakir Naik atau saya dengar ceramah-ceramahnya untuk melihat logika dia tentang agama apa itu. Nah, logikanya bagus aja, nggak ada soal kan. Reasoningnya bagus. Tetapi banyak orang yang menganggap ini bahaya tuh. Ya kalau bahaya periksa logikanya kan. Bukan distempel bahwa bahaya. Ya Zakir Naik orang yang memang doyan berdebat gitu. Ya udah kalau nggak bisa layani debatnya ya hindari aja kan. Bukan dimusuhi itu. Banyak yang tersinggung juga ya. Iya, saya tahu itu soal begituan. Tapi Kak Rocky nggak tersinggung ya pasti. Enggak lah. Kan Ya, hah? ya karena saya cuma mau lihat alur pikirnya. Iya, saya juga suka juga karena mengikuti teknik berdebatnya begitu. Yes, betul. Dia sangat lihai ya memang dalam berdebat dengan menggunakan logika. Saya memang melihatnya itu. Masalah pendapatnya memang masing-masing orang pasti ada pendapatnya, tapi dia bisa dengan argumentasi yang kadang-kadang sulit dibantah gitu. Kan dia dokter kan basisnya. Ya, Dan dokter itu biasa membaca manusia secara anatomis dan melihat hubungan sebab akibat di dalam organ tubuh manusia. Jadi kebiasaan bedah anatomis itu terbawa dalam cara dia membedah soal-soal religius. Ya itu sayang sekali semalam gara-gara pagi-pagi mau ke sini, jadi saya tidur awal gitu, nggak sempet ngumpulin 3.800 komen itu, jadi cuma 3 tadi yang saya screenshot ya. Jadi mungkin di episode lainnya kali Kak Rocky. Jadi silakan komen lah, nanti siapa tahu saya baca ya. Komen yang beruntung akan dibaca. Dan ditanyakan langsung ke Rocky Gerungnya begitu ya. Jadi mungkin next episode kali ya, karena saya cuma screenshot 3 lain kali mungkin lebih banyak screenshotnya ya. Tapi kita lagi berbincang soal yang tadi tuh, yang saya janjikan tadi tuh ya, agnostik tadi, masalah agnostik disebutkan ketika waktu itu seakan-akan mengesankan bahwa Kak Rocky ini sebenarnya agnostik gitu. Terus saya nanya, tidak percaya Tuhan, terus Kak Rocky bilang bukan, agnostis bukan tidak percaya Tuhan. Sebenarnya apa sih agnostik ini? Karena sebelumnya ini, menurut KBBI, udah ngerjain PR saya, udah browsing. Agnostik menurut KBBI, orang yang berpendangan bahwa kebenaran tertinggi, misalnya Tuhan, tidak dapat diketahui atau mungkin tidak akan dapat diketahui. Tidak dapat diketahui atau tidak akan dapat diketahui. Sementara menurut Wikipedia ini ya, pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan atau hal supranatural adalah suatu yang tidak diketahui dan tidak dapat diketahui. Nah, kalau menurut Kak Rocky, agnostik itu apa? Ya sama, itu formal definisinya begitu. Tapi sebetulnya bukan karena definisi itu maka orang jadi agnostik kan. Karena ada problem orang tidak bisa memastikan sebetulnya hari akhir kapan, nasib dia nanti dibutuhkan kapan. Maka itu yang kemudian diberi nama secara akademis sebagai agnostik. Itu kan istilah akademis, bukan istilah teologi itu. Kan sulit untuk menerangkan sesuatu kalau nggak ada semacam panduan di Wikipedia itu. Kan jadi intinya begitu, dan nanti kan Wikipedia bisa juga diedit orang kan itu kan open source itu kan. Jadi satu waktu orang edit lagi itu, lalu debat lagi. Itu yang Wikipedia, yang KBBI enggak, tapi sama kan. juga KBBI kalau menterinya udah bosan punya KBBI begitu, dia rubah lagi tuh, nyewa tim revisi lagi kan. Ya, ini agnostik tidak sama dengan ateis ya. Yes. Karena kalau ateis itu tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah, tidak percaya dan belum tahu itu beda, begitu. Nah, kalau menurut Kak Rocky, bedanya ateis dan agnostik itu apa? Gitu. Gini, kalau orang ateis, dia bahkan, jadi kalau dibilang gini, orang ateis musuhi Tuhan itu. Ya bagaimana mungkin orang yang nggak punya konsep tentang Tuhan musuhi Tuhan? Kan ngaco kan? Jadi ateis itu dia nggak punya konsep tentang Tuhan. Dia nggak bilang jelek, dia nggak bilang buruk tuh. Dia bilang tidak ada. Ya dia bilang tidak ada itu. Tapi kalau disebut tidak ada, bukan dia gini. Kalau dia tidak ada, itu bisa jatuh pada yang disebut nihilisme. Jadi dia menganggap di dalam ketiadaan itu membuat semua orang merasa nggak perlu bertengkar. Itu ateisme yang nihilistik itu. Tapi di Indonesia terutama, ateis itu dianggap memusuhi Tuhan. Di situ salahnya tuh. Anti Tuhan. Apalagi anti Tuhan. Anti Tuhan artinya dia tahu ada Tuhan kan. Tapi dia anti. Tapi dia anti tuh. Tapi orang ateis nggak menganggap Tuhan itu ada. Jadi ngapain dia musuhin Tuhan? Dia nggak mungkin dia musuhin sesuatu yang dia anggap nggak ada gitu. Lain dengan antiteis. Antiteis itu memusuhi. Kalau ateis bukan memusuhi. Bedanya itu. Antiteis ya satu politik untuk memusuhi Tuhan. Dan itu kan
tidak ada hubungannya dengan agnostik, dengan ateis tadi. Nah, itu kalau ateis, kalau agnostik itu bagaimana? Agnostik, saya nggak tahu saya berbuat baik masuk surga apa nggak, saya nggak tahu tuh. Karena itu saya menganggap bahwa ya berbuat baik itu tuntutan manusia, bukan tuntutan agama tuh. Kalau tuntutan agama udah ada standarnya. Ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Nah itu saya nggak tahu apa akibatnya di akhirat. Kemudian akhir ya, hari Kemudian akhir itu iya. tidak tahu seperti apa Iya, begitu ya. karena bisa terjadi 1 detik sebelum saya berakhir hidupnya, orang berubah pikiran aja dan nggak sempat dia ceritakan pada orang lain kan. Jadi misterinya di situ. Orang agnostik itu menghormati kebaikan. Bahkan berbuat baik sebanyak mungkin justru karena dia nggak tahu surga ada apa enggak. Tapi atas dasar etika humanisme, maka dia berbuat baik aja kan. Tapi tidak tahu bukan berarti tidak ada kan? Iya, bukan berarti tidak ada. Karena dia mesti anggap bahwa saya belum tahu. Kalau dia bilang dia udah tahu, ya dia udah jadi orang percaya Tuhan aja kan. Nggak ada problem lagi. Tapi semua orang yang agnostik selalu berupaya untuk mengerti mengapa yang belum ada itu dikejar orang tuh. Jadi dia selalu ada dalam kondisi bertanya. Tapi begini loh, namanya belum tahu, itu kan bisa dicari tahu. Bisa. Nah, kenapa agnostik ini tidak mencari tahu Iya, supaya agnostis- tahu? Agnostis justru orang yang selalu mencari tahu status manusia, status alam semesta, kondisi ketuhanan itu. Orang agnostik bertanya terus. Tapi belum ketemu gitu ya? Atau apa jawabannya? Gini, cara berpikirnya. Kalau saya tahu sesuatu ada, saya nggak mungkin jadi agnostik. Maka saya anggap itu udah final. Tetapi saya menduga bahwa orang lain menginginkan saya sudah final. Padahal orang itu kalau saya bicara dia nggak bisa terangin ke saya apa itu final kan. Karena itu supaya aman saya bilang saya tidak final atau belum final. Gitu. Oke, konsep apa yang menurut Kak Rocky ini belum bisa dijelaskan begitu? Soal hari akhir, soal apa sih yang membuat Kak Rocky ini belum tahu begitu? Kalau saya bilang siapa yang pernah pergi ke hari akhir? Ada di kitab suci bilang iya, tapi Anda tidak punya pengalaman dengan itu. Anda punya pengalaman, kita cicil pengalaman itu. Kita bayangkan ada sesuatu di ujung sana, pasti kita membayangkan itu. Kita membayangkan bahwa finishnya ada, iya. Tapi dia mau pakai pengalaman dia untuk dia subsidikan ke saya. Jadi dia mau bikin saya berpikir seperti dia membayangkan hari akhir kan. Kan nggak ada, kecuali kita nonton film, kita bisa bayangkan sama-sama. Tapi kalau nggak ada film tentang hari akhir, konsep dia tentang hari akhir beda dengan saya. Tapi begini ya Kak Rocky ya, hari akhir itu kan tidak berdiri sendiri. Hari akhir itu surga dan neraka itu ada karena ada Tuhan yang membuat. Oke, ya udah nggak ada soal. Ada Tuhannya Iya. dulunya. Nah sebelum kita percaya soal hari akhir, surga, neraka dan lain-lain, ya tentunya step pertama kita harus percaya dulu Tuhannya ada apa enggak gitu. Jadi apakah yang agnostik di sini sudah mencari tahu kira-kira Tuhan itu ada nggak sih? Gitu. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa dia mesti dijawab sekarang gitu? Padahal orang sedang mencari tahu. Nanti orang bilang dari dulu udah ada Tuhan, iya. Kenapa dijawab sekarang? Kenapa nggak sekarang? Itu juga pertanyaan saya. Iya. Kenapa nggak dijawab sekarang? Iya. Kenapa nunggu nanti kalau udah mati gitu kan? Ya kalau ada pilihan kenapa mesti dijawab sekarang? Kalau orang sedang berupaya untuk membayangkan gunung itu puncaknya es itu. Maka dari sekarang dia siap-siap pakai baju es tuh. Di perjalanan dia lihat ada matahari, lalu otaknya berpikir pasti ada pencairan es di atasnya. Maka dia mulai lepas baju yang terlalu panas tuh. Jadi kita menemukan keindahan itu di dalam perjalanan. Demikian juga cara saya melihat akhirat tuh. Nah ada orang yang menganggap enggak, bagi saya gunung itu akan punya es terus, ya silahkan itu. Jadi yaumil akhir dia bisa lihat sebagai satu pengalaman mistis dia. Saya nggak lihat itu. Jadi ya mestinya hormati juga cara saya melihat itu kan. Tunggu, Sobat Jiwa bagaimana? Sudah merasa bingung? Sudah pusing-pusing? Nah itu wajar, itu gejala yang normal bagi yang mengikuti perbincangan. Itulah indahnya channel Rahma Sarita. Karena kalau Anda bingung sudah, nah itu berarti Anda tidak sendiri ya. Karena hostnya ini juga agak bingung sedikit sudah. Ini ngomong apa sih nih gitu kan. Okay. Sudah agak bingung sendiri. Sepanjang perjalanan menuju gunung es itu begitu ya. Okay. Apa yang Kak Rocky lihat sekarang? Apa yang Kak Rocky temukan selama perjalanan melihat apa sebenarnya yang di atas gunung itu? Semua saya lihat kecuali puncaknya karena saya masih menuju situ.
Kan itu aja. Itu kan ini ya, secara harfiah. Padahal melihat puncak gunung kan nggak harus kita naik sampai hujan. Kita kan bisa pakai apa sampai ngomong Iya ini. bisa, saya bisa kirim drone di situ. Iya, Ya kalau begitu saya nggak usah naik gunung, saya lihat Google aja kan. Nah ya maksudnya untuk sekedar mengetahui, kita nggak harus istilahnya mati dulu begitu ya. Kita bisa menggunakan alat itu adalah agama begitu kan. Kitab suci begitu. Dalam hal ini bisa melihat dengan Saya nggak bikin agama itu sebagai alat untuk melihat hari akhir itu. Bukan hari akhir, Tuhan termasuk. Orang di dalam beragama, dia sudah bersama-sama dengan perjalanan bersama Tuhan itu. Karena hari akhir itu kan produk dari Tuhan. Jadi harus percaya Tuhan dulu, baru percaya dari hari akhir. Itu kita selesaikan di dalam logika begitu. Kalau itu intinya, orang nggak usah bikin apa-apa itu. Kan orang nggak perlu kejar kan, karena definisi udah sama. Masalahnya adalah definisi tentang hari akhir itu melibatkan sejarah. Di belakang kita ada sejarah. Lalu kita ambil pas event itu untuk memberitahu pada rekan perjalanan kita bahwa kita akan nyampe loh di hari akhir. Ya nggak ada soal. Tapi begitu saya bikin langkah baru per hari ini atau per detik ini, imajinasi saya tentang hari akhir juga berubah. Karena cuaca teologis kasih sinyal yang lain tuh. Tapi begini ya, itu kan kata orang ya, agama, Tuhan, kata orang begitu ya, dan itu bisa berubah kapan saja. Sebentar orang bilang Tuhannya ini, dulu bilang Tuhannya matahari, tiba-tiba diganti Tuhannya ini, tiba-tiba patung Tuhannya, begitu kan? Itu berubah sampai sekarang Tuhannya seperti yang kita kenal saat ini, begitu kan ya. Dan Kak Rocky bilang siapa tahu nanti ada Tuhan-Tuhan lain jadi berubah lagi kata orang. Tapi itulah kehebatan manusia, diberi otak tadi berpikir dan hati dan jiwa begitu ya, untuk melihat siapa Tuhan sebenarnya begitu kan? Siapa mengenal Tuhannya, dia mengenal dirinya. Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya begitu. Jadi kan kita bisa berpikir sendiri sebenarnya itu. Sebenarnya yang benar itu bukan dari kata orang saja. Kita punya pemikiran sendiri gitu. Hati yang bisa melihat itu. Saya udah mulai kayak Kak Rocky yang ngomongnya muter-muter ya bingung. Kan saya nangkap itu. Kan kata orang begitu. Lalu orang bertanya, kalau kata kamu siapa? Apa Rock? Nah saya juga orang. Berproses dengan orang yang jauh ribuan tahun di belakang saya. Orang yang juga punya hati, pikiran, nah dan itu dikasih sama Tuhan semua ya, hati, pikiran itu semua punya. Jadi kita bisa mikir masing-masing kan? Betul. Jadi apa yang misalnya coba kita lihat beberapa fakta sejarah tuh. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, disembah oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Iya. Jadi apa yang membedakan tuh? Yang membedakan adalah Islam datang terakhir tuh. Karena itu Islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang terakhir tuh. Jadi finalnya di Quran seluruh ayat itu. Tetapi simbolisasi tentang Tuhan kita nggak bisa bilang. Coba kita cek Nabi Ibrahim bertuhan siapa tuh? Kan kita nggak bisa cek. Kita mesti andaikan dia bertuhan seperti yang diterangkan oleh Quran. Yesus juga sama. Tapi orang lihat hal yang historis. Yesus itu kedudukannya nabi atau Tuhan itu. Bagi orang Yahudi, Yesus bukan Tuhan. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tapi kemudian ketuhanan itu dipersoalkan. Mengapa ada konsep Trinitas? Silahkan lihat bagaimana perdebatan teologi awal abad ke-100 yang menyebabkan ada formulasi tentang Trinity itu. Kan itu debat teologisnya tuh. Saya baca semua itu tuh. Tapi saya tetap menganggap bahwa ya biarkan itu dikendalikan oleh akal manusia yang masih berkembang gitu. Nah, sentimen politik masuk di situ, itu yang saya mau cegah tuh. Kalau saya rumuskan secara filosofi begini. Agama menganggap hanya ada satu ada. Ada yang lain harus dinyatakan tiada. Ya, al-ikhlas, kulullah ya, jadi monoteisme bilang begitu, hanya ada satu ada. Oke, nggak apa-apa, nggak ada soal itu. Tapi bayangin kalau kalimatnya bunyinya begini, hanya boleh ada satu ada, maka ada yang lain harus dilarang ada. Itu menimbulkan problem politik. Kalau kita bisa hanya ada satu ada, oke. Ketauhidan itu muncul dari prinsip itu. Tapi begitu bilang hanya boleh ada satu ada, itu masuk di dalam
problem politik. Kenapa yang ada yang lain nggak boleh? Nah, untuk memilih dari dua itu, yang benar sebenarnya yang mana? Hanya ada satu ada atau hanya boleh satu ada? Itu kan sebenarnya gampang, tinggal gunakan otak tadi. Betul, gunakan otak aja kan. Yang Jadi, benar yang mana menurut Kak Rocky? Hanya ada satu ada atau hanya boleh satu ada? di dalam teologi hanya boleh ada satu ada. Ya, Di dalam sosiologi bahkan harus disebut ada banyak ada. tapi begini. Ya. Jadi saya bedain antara keyakinan teologis yang dicarikan argumennya pada kitab suci dan pengalaman hidup yang plural yang dasarnya adalah perbedaan ada. Ya kalau kita pakai bahasa resminya being-nya itu banyak, bukan being B besar. Jadi gini. Ini saya hanya bisa ngomong begini dengan Kak Rahma Sarita. Dengan jabat jiwa ya. Jiwa yang lain-lain susah saya terangin kalau. Jadi gini, jadi begini. Apa namanya? Kalau bicara agama memang hanya boleh satu ada, karena kalau kita dibolehkan ada lagi itu berarti kita sudah keluar dari agama itu ya, karena memang itu syaratnya ya beriman. Syahadatnya itu kan hanya ada satu Tuhan begitu ya. Ini kita bicara Islam ya. Hanya ada satu Tuhan. Nah, berarti kan itu definisinya Kak Rocky hanya boleh satu ada. Enggak, begitu itu ya. definisi teologi. Teologi ya, hanya hanya boleh satu ada. Kita tidak bicara teologi begitu kan? Iya betul. Karena Iya, ini kita benar. lepaskan dulu teologi itu kan hasil dari pemikiran manusia sebenarnya ya. Kita manusia berpikir akhirnya tahu agama yang mana yang benar gitu. Tapi Oke. kan syaratnya kan berpikir dulu sebelum kita Yes. mengimani salah satu Iya, agama kan. enak tuh. Dari berpikir itu sebenarnya bukan masalah boleh atau nggak boleh. Kalau menurut otak pemikiran kita sebenarnya hanya ada satu ada, ataukah memang sebenarnya masih banyak ada begitu? Kalau kita masuk ke ilmu fisika misalnya, dulu kita mengerti bahwa ada satu universe itu, sekarang ada multiverse itu. Lalu kita mau terangkan, kalau begitu konsekuensinya panjang kalau ada multiverse itu. Sebelum kita menemukan teori multiverse, kita menganggap bahwa hari akhir itu akan terjadi. Tapi kalau multiverse, bagaimana hari akhir berhenti di satu verse, di satu universe, tapi di universe lain masih bertumbuh hari akhirnya. Hari akhir masih sedang bertumbuh tuh. Nah ini menimbulkan kekacauan keyakinan nanti. Enggak, kita nggak ngomong hari akhir dulu, kita ngomong Tuhannya dulu ya. Ya sama aja kan, kan kita anggap bahwa Tuhan itu ada karena kita akan bertemu di hari akhir. Kan formulasi hari akhir menentukan bahwa kita itu punah dan fana kecuali Tuhan. Di mana itu dibuktikan? Di hari akhir kan. Eskatologi atau Armageddon dalam sejarah. Bagi agama dianggap bahwa Tuhan berhenti di hari akhir. Sebab kalau sudah hari akhir, semuanya mesti hilang, termasuk konsep Tuhan. Saya ngomong ini dalam pengertian tadi teologi sebagai hasil pikiran rasional manusia untuk mengetahui dan mempelajari hakikat ketuhanan itu. Hakikat ketuhanan, bukan hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan itu final di dalam iman itu. Jadi itu yang saya anggap kalau kita bicara sampai di sini nanti orang bisa marah gitu kan. Orang anggap bahwa itu satanik gitu. Loh bukan, itu juga rasio kita untuk memikirkan. Nah, ini memang berat ini ngomong harus Memang, dikejar dulu, gitu. dikejar dulu. Jadi seandainya ini tulis di komen ya, bantu saya berargumentasi menghadapi Rocky Gerung ini yang begini. Ya, jadi gini loh. Tadi kan Apa tuh yang begini? yang begini kalau ngomong ya, jadi pusing. Ya, tadi itu kan sebenarnya ada 3 sebenarnya. Tadi itu hanya ada satu ada, hanya boleh satu ada, atau memang tidak ada. Oke. Ya, dari ketiga ini sebenarnya kan kita bisa menggunakan akal pikiran untuk memilih. Sebenarnya ini bukan masalah agama ya, tapi menurut Anda yang paling masuk akal dari 3 pilihan ini, yang mana sebenarnya yang dipilih? Kan bisa kan dipilih nih dari 3 Gini ini, ya. menggunakan otak. Betul. Atau tidak ada sebenarnya. Tergantung saya mau layani kepentingan siapa. Kalau kepentingan masyarakat sekuler, mesti dianggap ada banyak ada. Kan itu kan? No, ini kan masalah pribadi. Kita nggak melayani Justru itu. keinginan orang. Maksudnya saya tanya keinginan diri kita sendiri begitu. Kalau menurut Kak Rocky sendiri itu sebenarnya Keinginan tidak saya- ada, hanya boleh satu ada, atau hanya ada satu. Ya itu intinya. Atau ada saja. Tunggu. Rahma bertanya pandangan saya secara sosiologis apa secara teologis. Secara pribadi. Ya secara pribadi itu cara saya melayani problem sosiologis atau ini semuanya secara pribadi Secara saya. pengalaman religi, pengalaman spiritual. Oke, kalau Jadi pengalaman- bukan untuk Nah, entertain.
entertain orang. Itu paling penting tuh, secara pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual saya masih bertumbuh. Itu intinya. Kembali lagi in Memang, progress. karena di awalnya podcast pertama saya bilang kan ongoing in the making. Jadi nanti kalau saya rumuskan sekarang, besok saya berubah, saya dicaci maki kan. Oke, jadi masih bingung antara milih 3 Bukan kemungkinan bingung, tadi. bukan Bukan bingung, belum in progress Masih untuk bertumbuh. menentukan di antara ketiga Iya. ini masih tumbuh ya. Saya Masih tahu jawabannya. Kalau masyarakat, misalnya begini, ini konsep saya coba bikin lebih teknis ya. Orang debat tentang apakah pluralisme agama itu boleh apa enggak. Kalangan Muslim menganggap bahwa ada yang bilang ya boleh. Karena apa? Karena itu kehidupan bermasyarakat, pluralisme itu. Tidak ada yang final itu. Semua Tuhan benar gitu. Itu kan pandangan pluralisme. Tetapi versi lain di dalam agama Islam menganggap nggak boleh ada pluralisme. Yang boleh ada pluralitas. Kan itu intinya. Jadi nggak bisa misalnya agama lain benar, Islam juga benar, lalu nggak ada semacam eksklusivisme. Padahal agama tumbuh dengan eksklusivitas. Gitu. Maka yang lain itu, eksklusivitas artinya yang lain itu mesti dianggap salah. Gitu. Supaya imannya bersih. Nah saya hormati itu. Nah yang ngaco adalah kalau begitu orang masuk di dalam perdebatan politik, doktrin itu juga dibawa, nggak bisa. Di dalam masyarakat demokratis, berlakulah prinsip pluralisme itu. Pluralitas itu fakta sejarah bahwa ada pluralitas. Tapi menyebut pluralisme artinya, jangan klaim kebenaran. Nah, bagi orang yang beragama, kebenaran mesti diklaim tunggal. Hanya boleh ada satu ada. Ya, Karena itu saya ingin bedakan itu. Tapi kan orang ingin dapat kelegaan. Mau tahu poin saya apa gitu. Waktu saya bilang poin saya ada 3 tuh. Tergantung konteksnya apa. Orang bilang kok Anda nggak konsekuen. Lucu konsekuen karena saya bedakan wilayah sakral, wilayah profan, dan wilayah sosiologis. Oke, untuk mempermudah dipahami, kita bikin analogi. Yeah. Karena Kak Rocky ini Nah, saya tahu sementara saya ngomong tadi, Rahma berupaya untuk bikin stabil supaya ada poin tuh. ya poinnya apa gitu kan, kita nangkep poinnya nih susah. Jadi karena kan biar nggak keliru nih ya, karena Kak Rocky ini juga pengamat politik ya, kita bikin analoginya ke politik ya. Jadi kalau menurut saya orang agnostik itu seperti di pemilu. Di pemilu ada beberapa partai politik. Dalam hal ini ada 3 partai politik tadi itu ya. Hanya ada satu ada, hanya boleh satu ada dan tidak ada, begitu kan. Nah, orang agnostik adalah golput. Iya betul. Ya, yang tidak bisa memilih. Nah, masalahnya kalau di politik, golput itu ada alasannya. Yes. Satu, dia tidak percaya karena kotor. Dia anggap partai politik itu kotor. Orang kemudian jadi golput. Kemudian ada yang karena dia nggak kenal, dia nggak tahu partai politiknya. Atau macam-macam lah alasan golput. Nah, sekarang saya tanya alasan golputnya Kak Rocky ini apa gitu? Karena tidak cukup partai politiknya. Itu doang. Jadi tidak cukup, berarti harus ada apa lagi pilihannya? Ya karena itu. Kan lu golput kenapa? Ya nggak cukup yang gue mau pilih, mending gue nggak milih kan. Apa yang salah dari 3 pilihan itu? Ya nggak ada yang comply dengan standar saya di dalam menerangkan etika publik. Jadi itu. Jadi ada juga orang tidak mau golput, tidak mau milih partai politik karena menghormati orang lain. Jadi biar nggak kehilangan teman, biar dia netral, biar itu, semua. nah, Apakah termasuk golongan itu? Enggak, itu orang munafik gitu. Oh, oke, keren. Iya dong. Jadi bukan hanya untuk entertain orang Iya, sebenarnya, enggak, ada sehingga prinsipnya dipakai. semua benar, agama semua benar, Semua gitu itu bukan? orang yang bilang semua agama benar, ya itu kan basa-basi diplomasi doang gitu, supaya nggak nyakiti. Padahal kita mesti berani duel argumentasi. Kalau Anda bilang agama Anda benar, ya oke. Mau diargumenkan? Nggak mau diargumenkan. Karena itu konsepnya bukan pluralisme, toleran aja kan. Toleransi itu hal yang Islam kaya dengan diksi dan ayat toleransi itu. Tapi kemudian nanti akan diseret-seret, ya toleran pada situasi ini dong, kalau situasi ini jangan toleran dong. Itu interpretasi orang-orang hipokrit aja sebetulnya. Padahal toleransi itu adalah sunatullah. Demikian juga kemajemukan, demikian juga pluralitas. Nah yang sialnya di Indonesia, ini sialnya, seolah-olah semua orang harus beragama. Padahal agama itu adalah hak, boleh dipakai, boleh nggak dipakai. Kan konstitusi kita nggak bilang Anda wajib beragama. Enggak. Anda berhak beragama dan pemerintah negara melindungi hak itu.
Hak apa? Hak masuk surga? Bukan. Hak untuk menjalankan ibadah. Tidak diganggu. Tapi kalau lingkungan agama kan, ya keluarga wajibkan itu. Tapi negara nggak wajibkan. Nah, orang suka nggak paham apa itu hak. Oke, skip, putus dulu. Oke. Jadi begini, saya menanyakan ini semua bukan dalam rangka menghakimi Tahu sama sekali. Kak Rocky bahwa harus beragama. Bahkan Kak Rama mengadvokasi saya, bukan menghakimi harus. Bukan, bahwa tadi itu kenapa orang harus beragama, bahwa boleh saja hak. Kita mengerti itu ya. Yes. Itu hak Kak Rocky, mau beragama atau tidak, itu hak Kak Rocky. Yeah. Yang saya ada di sini untuk mengetahui mengapa Kak Rocky mengambil sikap ini, ingin mengetahui alasannya begitu untuk bertukar pikiran. Siapa tahu ketemu titik temu sehingga bisa akhirnya kita bisa tadi itu mencapai, bisa tahu sebenarnya apa yang ada di atas gunung begitu, secara bersama bertukar pikiran. Karena ada orang yang merasa tahu, sementara dari sisi Kak Rocky mungkin nggak tahu begitu kan ya. Jadi ada orang yang merasa sebenarnya ini loh. Nah, itu jadi ini lebih kepada diskusi alasannya. Betul. begitu ya. Memang Jadi nggak ada yang salah sebenarnya tidak Betul. dengan tidak beragama, memilih agama tertentu, karena itu hak masing-masing. Betul. Agama adalah hak privat gitu ya. Jadi terserah lah ya. Ya bayangkan kalau pejabat punya cara berpikir seperti Kak Rahma. Maka Cela. nggak akan ada debat yang disponsori politik. Waduh, harus Hebat. Kak Seto kali. Ya udah lanjut, kita lanjutkan lagi tadi Iya. tuh. Kalau kebanyakan itu saya suka lupa soalnya. Get lost, lu mau ngomong apa tadi? Gitu. Kebanyakan. Nah ini sampai saya catat tuh nih. Tadi saya mau ngomong apa. Kalau nggak gitu terus ngikutin Kak Rocky terus jadi hilang. Mau ngomong apa tadi? Mau nanya apa? Iya. Ya udah, ini saya tanya ini sekarang. Oke, tadi itu karena alasan itu ya, tidak memilih. Tapi kita tanya alasan mengapa tidak memilih itu. Karena kan menurut saya dari ketiga partai politik ini hanya ada satu ada, hanya boleh satu ada dan tidak ada. Ini sebenarnya kita bisa ketahui kebenarannya tanpa mencari partai baru lagi begitu, pilihan baru lagi begitu. Misalnya terus terang saya bukan hanya boleh satu ada, bukan. Seandainya tidak dosa pun begitu ya. Seandainya tidak ada agama pun, saya selalu percaya bahwa ada suatu kekuatan besar. Ada zat yang lebih besar yang mengatur ini semua. Tidak mungkin ini ada sendiri ya. Wow, keren. Oh, itu kan umum, begitu Iya, kan? tapi kan argumennya datang setelah kita bahas tentang hanya boleh ada satu ada, atau ada banyak ada, dan itu yang belum kita bahas itu. Kan tadi yang tiga, hanya ada satu ada. Oke. Kita endapkan dulu supaya pemirsa bisa bayangkan kalimat itu. Hanya ada satu ada. Lalu kalimat kedua atau doktrin kedua, hanya boleh ada satu ada. Artinya ada yang lain tidak boleh ada, harus disingkirkan. Atau memang tidak ada itu. Nah, tiga fakultas ini atau tiga partai politik ini itu adalah kontrapolasi dari prinsip demokrasi, yaitu ada banyak ada. Kan begitu kan? Kan sebetulnya tiga-tiganya ingin menghindar dari prinsip ada banyak ada tuh. Jadi biarkan semua ada-ada. Enggak, saya belum selesai ngomongnya tadi. Jadi kenapa saya percaya selalu ada zat yang tadi itu? Mengapa? Karena secara logika kan selalu dikenal ada prima causa itu ya, atau causa prima gitu ya, penyebab utamanya. Ini pasti ada lah penyebab utama, dan itu pasti akhirnya berujung satu penyebabnya. Nggak mungkin penyebab utama itu bareng-bareng, banyak ada gitu kan. Nah terus siapa yang menyebabkan itu terjadi begitu kan? Selalu ada penyebab utama. Nah itu atas. Iya, karena kita berpikir monolitik, maka penyebab itu pasti satu. Kenapa nggak banyak penyebabnya? Kan kita dibiasakan source terakhir itu apa namanya nih, yang disebut teori kausalitas itu ada satu cahaya aja. Tapi bagaimana kalau yang satu ini juga adalah kompilasi dari beberapa cahaya itu? Ya berarti ada lagi yang menyebabnya. Iya betul. Ya, terus. Nah karena itu konsekuensinya kita nggak bisa bilang berhenti di satu ada tuh. Kan pasti ada ujungnya dong. Iya ada ujungnya, tapi ujungnya itu kan tetap satu itu kan. Ya satu. Yang satu itu juga terbuka untuk menerima yang banyak. Iya. Tapi penyebab utamanya satu kan, at the end begitu akhirnya. Iya, karena akhirnya. kita ingin agar supaya berhenti cara berpikir kita. Not kita ingin, secara logika kan pasti. Secara logika juga harus dibuka peluang bahwa yang satu itu statusnya kompilasi. Kan logika saya bilang satu, iya, tapi kalau saya bungkus. Siapa yang mengkompilasi itu?
Yang mengkompilasi itu adalah kekuatan. Sekarang kita bongkar dulu prinsipnya. Kalau kita bilang dia dikompilasi oleh hanya satu kekuatan itu. Kalau dia dikompilasi satu kekuatan, nggak mungkin sampai di ujung itu ada kemajemukan. Kan begini, buat apa kita mengandaikan ini ada banyak, tapi di ujungnya ada satu? Kita bilang aja nggak ada yang banyak, yang cuma satu. Kan? Enggak, ya. Gini. Ada yang bawa Panadol nggak? Saya mulai pusing ini. Coba minum Panadol. Itu di dalam logika itu yang disebut sebagai teori monade dari Spinoza apa bahwa yang satu itu gini, semua yang banyak itu sebetulnya satu. Semua yang banyak itu sebetulnya satu. Tapi persepsi kita, indera kita melihat yang banyak. Logika kita mengatakan itu hanya satu. Itu cara berpikir Platonik, Hegel segala macam, Immanuel Kant. Tetapi kalau kita balik misalnya, bagaimana mungkin kita menganggap bahwa yang banyak itu sebetulnya adalah satu? Kalau kita masih menganggap yang banyak itu ada dikendalikan oleh yang satu, berarti yang satu ini nggak bisa mengendalikan secara final. Kalau dia bisa mengendalikan, nggak perlu ada yang banyak. Dibilang nggak, ini satu aja, tunggal. Oh, tapi itu tidak harus seperti itu. Itu kan at the end kembali satu kan bisa macam-macam. Seperti kan kata Rumi ya. Kayak kebenaran itu kan sebenarnya satu kaca, kemudian pecah ke bumi jadi macam-macam. Tapi kan sebenarnya selalu satu kaca gitu. Sekarang siapa yang bisa terangkan bahwa Rumi itu berpikir monolitik? Saya membaca Rumi dan saya anggap bahwa Rumi berpikir kemajemukan. Jadi kemajemukan bukan berarti berasal dari banyak. Bisa saja satu kemudian di bawah menjadi banyak karena pecah-pecah kan seperti kaca yang jatuh tadi itu. Sekarang yang lebih penting yang satu apa yang pecah-pecah itu? Pertanyaannya bagi Rumi adalah kalau yang penting relatif. Yang relatif bisa juga semua nggak penting, bisa juga kaca nggak penting. Ya, itu. Pertanyaan saya, apakah benar? Apakah Kak Rocky percaya bahwa at the end sebenarnya ada satu? Karena kalau Kak Rocky bilang kompilasi, kekuatan mana yang mengkompilasi itu? Menurut saya, ya itulah Tuhan. Orang yang bukan orang, zat yang mengkompilasi, ya itulah yang itu. Tahu saya itu monolitismenya ada di situ. Nah, ya bukankah itu make sense? Make sense, tapi make sense juga tentang banyaknya sumber. Sama juga itu. So gini, kalau banyaknya sumber itu tidak make sense, maka dia nggak akan masuk di dalam fakultas berpikir kita. Kan saya tetap menganggap ada banyak sumber. Nggak mungkin hanya ada sesumber. Lalu kenapa di kepala saya ada teori banyak sumber? Yang sisipin siapa? Setan. Nggak juga, kan kayak cerita yang gajah satu orang tutup, satu ngelihat. Oh, gajah itu seperti apa? Orang buta. Oh, panjang karena yang dipegang kebetulan telalainya. Kemudian bilang, oh gajah itu besar seperti lempengan karena yang dipegang telinganya. Gini, padahal intinya kan satu gajahnya. Tapi orang melihatnya jadi banyak gajah, banyak bentuk. Otak kita. Definisi. Otak kita didesain untuk efisien gitu. Karena itu setiap ada difference, maka kita berupaya untuk cari unity itu. Itu sistem otak kita supaya efisien itu. Tetapi otak kita juga menganggap begitu ada unity, dia mesti blur, dia mesti pecah. Karena unity pasti menghasilkan ketegangan internalnya, maka dia mesti pecah. Karena itu ya pindah-pindah dari diverse, dari beragam unity kemudian dia mesti pecah, begitu terus. Nah saya nggak bisa selesaikan itu, menganggap bahwa begitu ada unity selesai, padahal semua unity potensial untuk pecah itu. Dari mana terangin misalnya, yaitu hukum fusi dan visi dalam fisika lakukan hal itu tuh. Apalagi tuh ya kemampatan energi pasti mencari lokasi baru tuh. Nah lokasi baru ini yang kita nggak tahu apa itu. Nah di dalam teologi itu dianggap sebagai biasanya hari akhir itu. Hari akhir hanya satu itu. Karena kita dituntun berpikir ke situ. Tapi kalau saya balik misalnya setelah hari akhir mau ngapain kita? Ya nggak tahu. Nanti mungkin apakah tubuh kita dibangkitkan seperti sekarang masih pakai busana yang sama atau akan diulangi lagi ada peristiwa yang sama? Saya menghindari bicara hari akhir karena memang saya juga belum pernah ke hari akhir ya gitu. Jadi kita bicara yang bisa kita secara argumentatif. Karena kalau hari akhir surga neraka semua orang belum pernah ke sana yang masih hidup kan. Jadi kita hold dulu itu perbincangan itu. Nah, itu istilahnya di hold, bukan dipastikan ada atau hilang, tapi di hold. Saya ingin bicara yang bisa dirasakan keadaannya, yaitu ada Tuhan, ada satu Tuhan. Itu tadi saya menggiringnya ke situ. Tapi Kak Rocky kembali lagi ke surga neraka. Surga neraka nggak ada yang pernah lihat gitu ya. Kalau neraka saya sering lihat.
Di dunia ini banyak neraka. Ada depan Monas banyak tuh. Ya banyak neraka. Tapi kalau surga ini yang kadang-kadang jarang. Surga dunia kali yang banyak. Oke, kembali ke topik begitu kan ya. Kemajemukan itu kan bukan inti pertanyaannya. Mau minum nambah kopi dulu nggak? Atau minyak coklat dulu? Nanti akhirnya, ya entar lagi nih. Ya, Kayaknya saya sudah mulai ini. Jadi sebenarnya yang dimasalahkan kenapa Kak Rocky memasalahkan kemajemukan? Ya kalau kemajemukan itu secara logika juga bisa dijelaskan, wajar orang berpikir macam-macam, seperti saya jelaskan soal gajah tadi itu. Orang melihat oh gajah itu bentuknya panjang karena yang dia bilang itu wajar begitu ya terjadi. Tapi itu tidak menjelaskan bahwa ada banyak gajah. Oke. Bisa saja satu gajah sebenarnya. Ada, jadi mengapa tidak menggunakan logika itu bahwa sebenarnya ada satu Tuhan begitu loh. Orang mengartikan oh Tuhan itu misalnya Yesus. Tuhan ini Tuhannya Ibrahim atau jadi kan sebenarnya secara logika ya ada satu Tuhan. Memang, tapi kita nggak bisa bilang ada banyak gajah tuh. Dan kan gajah itu konsep. Itu ajaran dalam filosofi dasar begitu tuh. Ini ada kursi, ada meja, ada kursi yang bentuknya begini. Iya, tapi ada konsep kursi. Di mana konsep kursi? Ada di atas, di dunia idea, kata Plato. Tapi dunia idea itu hanya bisa kita akses dengan intelek. Jadi kalau kita bisa akses dengan intelek, kita bisa bertanya apa benar konsep kursi itu seperti yang dibayangkan oleh Plato, bahwa kursi adalah sesuatu yang bisa diduduki tapi secara real dia macam-macam tempatnya. Tapi sekali lagi balik, kalau kita atau begini deh supaya lebih kontroversi kan. Ngapain sih mesti ngotot hanya ada satu ada gitu? Kalau nggak ngotot kan nggak apa-apa kan? Justru kalau ngotot terjadi perpecahan. Kalau kita menghindari perpecahan, mau persatuan, jangan asumsikan hanya ada satu ada. Kan lebih aman begitu. Coba kita lihat, kenapa ada perpecahan? Karena semua orang meyakini hanya ada satu ada. Padahal dengan meyakini hanya ada satu ada, justru terjadi perpecahan. Maka orang balik lagi pada prinsip, memang ada banyak ada. Nah itu reasoningnya begitu. Jadi sebenarnya hanya untuk menghindari perpecahan? Memang. Demi menghindari perpecahan, sebaiknya jangan bilang hanya ada satu ada. Tapi kalau dia mau dipaksakan dengan kekerasan, ya oke, hanya ada satu ada karena diwajibkan hanya ada satu ada. Itu yang saya bilang tadi, fakultas yang kedua. Hanya boleh ada satu ada loh. Maka orang yang lain ngomong, ya hanya boleh ada satu ada. Tapi berbohong semua nih. Karena dipaksa begitu tuh. Apa bahayanya kalau ada banyak ada tuh? Nggak ada bahayanya. Menjadi perpecahan ketika dibenturkan dengan penganut partai politik lain atau fakultas lain tadi iya, itu ya. Tapi kan ini tadi itu kembali agama adalah masalah pribadi yang saya tanyakan. Betul, ini. Kalau itu saya udah anggap oke itu masalah ya, pribadi. Masalah pribadi ini kan pasti kita punya preference sebenarnya. Sebenarnya ini yang benar dari 3 fakultas ini, 3 partai politik ini mana? Sebenarnya kan kita yang paling benar hanya ada satu ada tuh. Udah ngakuin itu berarti? Ya agama aku itu kan. Enggak, Kak Rocky, pandangan Kak Rocky ini hanya ada satu ada, hanya boleh satu ada, atau tidak ada? Enggak, saya bilang begini nih, saya ulangi ya. Kembali lagi. Saya pelan-pelan ya. Hanya ada satu ada, itu pandangan saya untuk menghormati mereka yang memiliki hanya ada satu ada, udah. Tetapi dalam perguruan kesosialan, saya nggak bisa bilang hanya ada satu ada, sebab konsepnya panjang. Maka yang lain saya mesti bilang nggak ada itu. Dan dalam kehidupan sosiologi, bahaya kalau saya bilang hanya ada satu ada. Di dalam kehidupan agama memang hanya ada satu ada. Bagi saya nggak ada soal, tapi saya bisa terangkan lebih awal bahwa ya demi tadi stabilitas ya saya iyain deh hanya ada satu ada. Tapi reasoning saya mengatakan bahwa agak susah saya terima prinsip itu. Nanti orang bilang Anda nggak beragama, kan dia langsung label saya nggak beragama kan. Tapi saya bilang kalau Anda percaya hanya ada satu ada, Anda harus mampu juga menerangkan kenapa yang hanya ada satu ada itu interpretasinya banyak. Saya terangkan dengan cara berpikir bahwa sesuatu yang satu itu yang bisa diterangkan dengan 2 cara menjadi 2 atu, bukan lagi satu. Nah itu nggak setuju sih, sama aja lah kayak terangkan gajah tadi itu. Ya, itu. Banyak cara orang menjelaskan gajah. Gajah itu adalah binatang yang kecil begini, ternyata ekornya yang dipegang. Iya, memang cuma satu. Tapi orang yang menerangkan itu, jadi ini ada gajah yang sana lihat dari kakinya, dari belalainya. Lalu kita tanya, ada berapa gajah? Saya tanya sama dia bilang bentuknya begini. Saya bayangin, oke. Saya tanya, dia bilang bentuk begini. Yang ketiga bilang keinjak kotoran gajah, dia bilang gajah lembek gitu kan. Maka saya mesti katakan, iya, ada 3 gajah. Tapi logika saya baru muncul menjadi absolut
ketika saya sendiri lihat bahwa gajah itu yang ini. Nah, saya belum nyampe untuk melihat gajah itu yang itu. Saya baru mendengar yang lain kan. Ada orang yang menganggap ya udah lihat gajah. Iya, kalau gajah bisa lihat kebun binatang. Karena tapi, mungkin gajah dalam hal ini gunung mungkin ya terlalu Yes. besar, mata kita tidak bisa melihat secara Ya, apalagi begitu. langsung begitu ya. Jadi hanya bisa melihat sebagian-sebagian. Tapi konsep bahwa sebenarnya mata kita itu melihat suatu konsep kesatuan, satu monoteis tadi itu sebenarnya masuk akal begitu. Jadi bagaimanapun kebenaran itu satu. Kalau kebenaran 2, 3 dan bertentangan antara 1, 2, 3 ya itu bukan kebenaran. Hakiki itu kan ya satu kan, logikanya gimana? Iya, nggak ada soal itu. Nah, jadi ketika orang mendefinisikan gajah, macam-macam definisinya. Tapi kan kita harus percaya bahwa sebenarnya hanya ada satu gajah. Itu yang disebut tipuan optik, yang dalam psikologi namanya psikologi gestalt. Semua orang ingin lihat yang satu, karena itu yang lain dikumpulkan supaya keinginan melihat yang satu itu tercapai. Bukan masalah ingin, secara logika ini kita secara Ya, logika memang seperti itu. secara logika. Di luar keinginan kita, tapi kenyataannya seperti itu. Memang di luar keinginan kita, gestalt kita juga di luar keinginan kita. Kita di-brief oleh alam untuk selalu efisien. Karena itu nggak boleh ada dua. Kan itu intinya kan. Jadi cara kita melihat sesuatu juga datang dari kebiasaan nenek moyang kita untuk melihat hanya boleh ada satu. Ya, ini kita bisa sampai subuh nih ya. Itu arkeologinya begitu. Dan agama ada bagian arkeologinya. Ya karena memang Karena saya tumbuh dalam sendiri sejarah. sependapat ya bahwa agama sering membuat perpecahan. Orang ya kayak lagunya John Lennon lah, Imagine kalau no religion gitu ya. Ya karena itu orang marahin John Lennon. Padahal John Lennon menerangkan faktanya buat imagine kalau nggak ada religion maka damai. Nggak ada orang saling membenarkan. Iya. Ya, tapi kita tidak bisa memungkiri kebenaran. Makanya kan kalau di Islam itu ada hablum minallah, ada hablum minan nas, Oke, gitu nanti ya. saya Oke, pelajari kalau itu. sesama manusia, oke lah menghindari Yes, perpecahan. betul. Tapi tetap kita ada hubungan ke atas yang kita tidak bisa bohong, begitu Iya, kan. Tidak itu yang bohong. mesti jadi penghormatan pertama pada dimensi vertikal itu kan. Ya udah itu, karena itu saya selalu bilang, ini orang-orang munafik seolah-olah iman itu bisa dipercakapkan. Ngapain percakapin iman? Ya kan ada itu percakapan antar iman. Ngapain? Ya karena memang urusannya dengan Tuhan. Iya, memang ya. percakapan antara hukum waris bisa itu karena itu kesosialan manusia tuh bagian muamalahnya. Tapi kalau bagian akidah ngapain dipersoalin? Biarin itu tumbuh sebagai keyakinan yang pada akhirnya dibuktikan di dalam cara dia berpikir aja kan. Ya, sebenarnya itu tadi tuh yang saya katakan. Jadi saya memang tidak ingin tadi itu. Saya hanya ingin mengetahui, bertukar pikiran tentang seperti apa sih pandangan vertikal. Bukan berarti harus diumumkan memang sih. Nah, itu dari awal begitu. Ya, jadi Cuman memang, orang selalu ingin saya umumkan. Ngapain saya umumkan? bukan ingin diumumkan, ingin mengetahui. Karena orang selalu mencari tahu. Nah ya, begitu saya beritahu beginian, orang nggak puas kan? Ya, Kenapa karena nggak yang ini- final sih? Loh, Anda tanya Bukan aja. pandangan Gitu. orang ini definisi gajah menurut Rocky Gerung ini gimana sih sebenarnya? Kalau kita ya orang melihat gajah macam-macam, tapi kita percaya bahwa ada satu bentuk gajah yang kita semua nggak bisa lihat, tapi ada sesuatu yang memberitahu kita bahwa bentuk gajah itu seperti ini loh. Tapi memang mata kita belum bisa melihat the whole gitu. Ya itu kepercayaan kita dan berusaha. Apakah Kak Rocky mempunyai pandangan yang sama atau tidak? Tidak harus sama. Cuma kita ingin tahu pandangan Kak Rocky tentang agama itu seperti apa, pengalaman batinnya seperti apa gitu aja sih. Kalau menurut Kak Rocky itu pribadi gitu ya, karena demi Enggak pribadi juga. hablum minanas, demi hablum Iya. minanas biar tidak terjadi pertentangan. Jadi lebih baik sudah tidak diadakan aja agama gitu ya. Jadi ini sudah berapa lama nih kita ngobrol ini? Baru 12 menit. Baru 12 menit. 1 jam ya ini kayaknya sudah mulai ini dan seperti biasa kita sepakat untuk tidak sepakat begitu ya. Jadi mulai Ya supaya episode 3. ya mungkin kita lanjutkan lagi ke episode ini, tapi yang jelas bayangkan bicara 1 jam itu nggak kerasa loh ya, di samping mungkin agak lelah mengikuti jalan pikiran ya, karena butuh konsentrasi loh mengikuti. Jadi nanti kalau Sobat Jiwa nonton tayangan ini harus konsentrasi, kalau nggak pasti get lost begitu ya. Tapi luar biasa di rumah ini sejuk begitu ya. Ini ada apa aja? Ini ada kayu manis ini. Ada pohonnya di bawah juga. Ada pohonnya juga ditaruh di sini. Unik ya kalau saya beri gambaran ya kepada Sobat Jiwa, rumahnya ini unik, asri begitu ya. Nanti Ini saya- ada yang besar ini. Yang besar ini dikasih Nah, teman. Tapi yang kecil-kecil ini ada pohon di bawah dia. Nah, jadi kayak hiasan. Jadi kalau masak Ya, langsung dari sini. Ya orang jadi bertanya-tanya sih Kak Rocky, apalagi habis ngobrol dengan Kak Rocky tadi itu. Di komen juga banyak yang tanya, "What are you? Who are you?" Ada yang bilang apa sufi, apa filsuf, apa sih? Sendiri begitu kan, hidup sendiri.
jauh dari keramaian, ini tempat tinggalnya, ya ampun. Ya ampun, jauh dari mall. Enggak sih, enggak jauh-jauh ya kalau turun di Jakarta. Kemudian hidup sendiri, menyepi begitu ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya? What are you? Who are you? Ya nggak bisa diterangkan lah. Dia kalau saya terangkan juga kan ada pertanyaan baru. Jadi saya sebetulnya malas terangin. Karena orang mau lihat penggalan-penggalan aja kan. Padahal yang utuh itu yang tadi. Bahkan ada Dali bilang begini, the whole is greater than the sum of its part. Yang utuh itu lebih besar dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Nah, itu menimbulkan imajinasi, kok bisa begitu ya? Bukankah penjumlahan itu harusnya sama dengan yang utuh tadi? Enggak. Karena kita masukkan harapan di dalam yang whole. Kita masukkan yang belum. The not yet. Apa namanya? Not yet-nya itu tadi ya. Mungkin orang tadi itu menjumlahkan bentuknya gajah apa telale gini-gini, tapi mungkin ada yang belum disentuh. Nah, itu dia the yang not belum yet dijumlahkan. Tapi Dan yang pasti lebih besar. lebih besar. Dan the not yet itulah yang menjadi alasan kenapa ada channel yang namanya Jabat Jiwa. Karena jiwa itu lebih luas dari sekedar percakapan. Oh, aduh. Ini kalau ke rumah Kak Rocky ini ada banyak buku-buku. Nah, tapi yang menarik ini ada banyak buku-buku yang sebenarnya bukan Kak Rocky yang nulis ini, dari Iya, penggemar ya. ini orang-orang Fans, ngumpul-ngumpul. Ini ada banyak buku orang kirim. Dikirim, dia nulis Saya tentang sendiri. Rocky Gerung. Ini api, akal pikiran Rocky Gerung. Wah, ada foto dan terima kasih yang kirim-kirimin. Ya, ini ya. Jadi karena kan Twitter Rocky Gerung ini disuspend atau di apa ya. Terus foto-fotonya ada yang penggemar begitu ya, yang Dia kumpul-kumpulin dari dikumpul-kumpulin medsos. Kan di Twitternya Thank you. dulu saya juga follow, ada puisi-puisi. Nah, ini ada menarik ini, ada kumpulan puisi dari Twitter juga ya ini ya. Iya, itu bukan saya. Saya tulis, tapi saya nggak punya file. Mungkin di Twitter ada orang yang kumpulin, lalu dia bukukan, dia kirim ke saya. Thank you. Jadi ini untuk obat biar nggak pusing ya. Tadi habis ngobrol berat tadi. Ini saya Mau baca sesuatu baca ya. itu. Ini kumpulan put with tweet ya, puisi yang di tweet. Nah, ini banyak sekali nih kumpulannya. Saya tadi sudah sempat baca-baca dan ya. Saya mau dengar tuh Kak Rama. Nah, ini kita bacakan dulu ya. Ini tadi saya pilih ini ya. Ini ditulis tahun 2011. Kita baca dulu ya. 10 tahun lalu. Iya, 10 tahun yang lalu nih dikirim ya. Bukit di depan itu telah berabad diusik gemercik sungai ini. Tapi ia tak ingin runtuh membendungnya. Awan baru saja menyembunyikan sang bulan. Tetapi ia tetap purnama. Karena mereka tak bermusuhan. Ranting kering tak sengaja terinjak. Tapi mungkin ia memang menanti patah. Ini maksudnya apa ya? Rahma Sarita. By Rocky Gerung. 13 Ini Oktober nulisnya di mana 2021. Ingat nggak? Ini waktu nulis ini kenapa? Apa karena lagi patah hati? Itu pasti kalau nggak di tepi jurang, di hutan atau di pinggir ombak malam-malam, biasanya begitu tuh. Oh, yang nulis puisinya nih. Iya, Tapi ingat nggak ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya ranting kering tak sengaja terinjak, tapi mungkin ia memang menanti patah. Ini kenapa menulis seperti itu? Apalagi Ya, ada yang patah-patah? Kalau saya terangin nanti semuanya, oh itu tentang gue, jadi dia minai. Tapi banyak lah ya puisi-puisi yang sejenis dan luar biasa. Terima kasih nih waktunya 1 jam Kak begitu Rahma. kepada Sobat Jiwa yang masih ada pertanyaan untuk Rocky Gerung, silakan tulis di komen ya. Nanti akan saya tanyakan langsung begitu ya di episode-episode berikutnya. Karena seperti saya katakan tadi, Rocky Gerung ini humble ya, selalu mau. Tiap kali dikontak, bukan hanya saya ya, kita lihat saja lah di YouTube itu, apapun channelnya narsumnya Rocky Gerung terus kan, karena memang selalu menerima dan selalu menyediakan waktu luar biasa. Terima kasih sekali lagi Kak Rocky, terima kasih juga Sobat Jiwa yang menyaksikan tayangan ini.